Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Jeda Anzani Harema. Saya salah satu mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah seminar proposal. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang judul proposal yang sedang saya ambil, yang dimana saya mengambil judul proposal tentang analisis kesulitan belajar matematika pada anak autism di sekolah luar biasa yang dimana letaknya di Malika Center, Jakarta Barat. Nah, di sini ada pendahuluan yang mana latar belakangnya itu anak berkebutuhan khusus adalah dengan kepribadian khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, tidak selalu menunjukkan cacat mental, emosional, atau juga pun fisik. Anak-anak berkebutuhan khusus juga kita dapat pahami sebagai anak yang membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan kebutuhan individu anak tersebut. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu anak autism. Yang dimana anak autism itu memiliki pengertian, yaitu anak yang memiliki gangguan perkembangan secara signifikan yang mempengaruhi komunikasi verbal, nonverbal, dan interaksi sosial, serta juga bisa mempengaruhi prestasi mereka di dalam akademik. Nah, kepribadian inilah yang menyertai anak autism yang membuat mereka suka berulang-ulang di dalam gerakan stereotipia dan bisa melakukan penolakan terhadap sensori. Autism juga dapat dipahami sebagai gangguan perkembangan komunikasi yang sangat signifikan dan kognitif. Nah, dengan begitu, materi ini sangatlah penting untuk anak-anak autism, yang dimana beberapa anak autism yang memiliki sedikit gangguan di saat melakukan pembelajaran, yaitu pembelajaran matematika salah satunya. Nah, di sini saya juga setelah merangkum beberapa identifikasi masalah dari yang pertama dari bab 1 hingga bab 2. Di sini ada 3 identifikasi masalahnya. Yang pertama itu kesulitan anak autism yang masih sulit untuk fokus di saat melakukan pembelajaran matematika. Dan yang kedua, begitu anak autism sangat sulit untuk tertarik di dalam mengikuti pembelajaran matematika. Bahkan anak-anak yang memiliki gangguan autism sering sekali merasa bosan di saat melakukan pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, anak autism sering sekali kesulitan di dalam memahami soal matematika yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Nah, di sini juga saya mengambil batasan masalah. Batasan masalah ini ada 6 poin. Yang poin yang pertama, kita mencari tahu bagaimana menganalisis kesulitan anak autism di dalam pembelajaran. Dan yang kedua itu bagaimana cara anak-anak autism dapat fokus di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, yang ketiga, bagaimana cara pembelajaran yang baik untuk anak autism. Yang keempat, bagaimana agar anak autism mampu memahami konsep pembelajaran matematika. Yang kelima, bagaimana anak autism percaya diri di dalam memberikan jawaban tentang pembelajaran matematika. Dan yang keenam, bagaimana agar anak-anak autism tidak mudah bosan di saat melaksanakan pembelajaran matematika di dalam kelas. Nah, di sini juga saya membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 4 poin. Yang poin yang pertama itu, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi anak autism untuk sulit di dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode pengajaran yang diterapkan terhadap pemahaman matematika anak autism. Yang ketiga, sejauh mana dukungan lingkungan emosional anak di saat melakukan pembelajaran matematika. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, apa saja strategi yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran matematika anak autism di sekolah luar biasa yang ada di dalam sekolah Malika Center. Nah, tujuan masalah ini agar kita yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak autism di dalam pembelajaran matematika. Yang dua, bagaimana mengevaluasi pengaruh metode cara pengerjaan yang diterapkan terhadap pemahaman matematika anak autism. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana dukungan lingkungan sekitar di dalam emosional anak di saat mempelajari matematika. Dan yang terakhir itu kita bisa mencari tahu strategi yang bagus untuk tepat di dalam meningkatkan cara pembelajaran matematika untuk anak autism di sekolah luar biasa di Malika Center. Nah, di sini juga saya mencari
mencantumkan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yang pertama, membantu pembuat teori agar lebih mudah untuk melakukan penelitian. Yang kedua, membantu guru di dalam kelas. Dengan adanya penelitian ini bisa sangat membantu guru di dalam kelas untuk cara menangani cara pembelajaran matematika kepada anak. Dan yang ketiga itu manfaat untuk siswa. Dengan ada penelitian ini, siswa juga akan mampu mengatasi kendala-kendala yang sering dia hadapi atau dialami di saat pembelajaran matematika. Nah, yang keempat itu manfaat untuk sekolah. Manfaat untuk sekolah itu sangat membantu sekolah di saat membuat kurikulum atau RPP yang akan diberikan kepada anak-anak autism. Dan yang keempat itu manfaat untuk kelima itu manfaat untuk orang tua murid. Manfaat untuk orang tua murid itu dia akan mampu atau ada sedikit mengerti cara pengajaran kepada anak-anaknya di anak-anak yang berkebutuhan khusus, salah satunya anak autism, di dalam pembelajaran matematika di luar sekolah. Dan yang terakhir itu manfaat bagi pembaca. Manfaat pembaca juga salah satu yang sangat penting dan sangat membantu mereka di saat mereka sedang melakukan penelitian tersebut juga. Nah, di sini ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu yaitu yang pertama pendidikan. Pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang terdiri dari pes yang berarti anak dan agegos adalah yang berarti tentang membimbing. Dengan demikian, pedagogik diartikan sebagai bimbingan yang diberikan kepada anak, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar KBBI itu, pendidikan itu merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Nah, di sini juga karena saya mengambil tentang pendidikan matematika, yaitu matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus atau ABK, boleh spesifiknya kepada anak autism, yang dimana alasannya anak ini juga harus dapat memahami atau mengikuti pembelajaran matematika seperti anak normal pada umumnya, walaupun materinya itu harus dimodifikasi terlebih dahulu oleh guru sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, di sini saya melakukan metode penelitian dengan cara menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nah, jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dimana peneliti berusaha mengetahui penyebab kesulitan belajar matematika pada peserta didik autism dan bagaimana upaya dalam mengatasi kesulitan belajar matematika terhadap peserta didik autism yang ada di sekolah Malika Center. Nah, kesimpulannya, masih banyak anak-anak ABK, terutama anak autism yang masih belum terlalu memahami materi cara pembelajaran matematika yang baik, dan ada beberapa guru juga yang masih sering kebingungan cara mengatasi atau menyampaikan materi matematika kepada anak-anak autism. Salah satunya masih begitu banyak yang masih belum paham konsepnya. Dengan adanya penelitian ini mungkin sangat membantu anak-anak dan guru-guru di dalam menjalani tugas mereka masing-masing. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.